Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kayena sangwaro sadhu sadhu wacaya sangwaro manasa sangwaro sadhu sadhu sabhata sangwaroti. Sangha yang saya muliakan, bersama kita adalah Bapak Pembimas Buddha Daerah Khusus Jakarta, Bapak Penyelenggara Bimas Buddha untuk Jakarta Utara, para pandita, ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia. Tiap-tiap tahun Wihara Theravada Buddha Sasana selain mengikuti meditasi pada saat purnama detik Waisak, juga merayakan Atami Puja Waisak hari ke-8 pada waktu jasad Guru Agung dikremasikan. Ibu, bapak, dan saudara, hampir semua, atau boleh dikatakan semuanya, semua umat Buddha tentu mengerti dengan jelas peristiwa Trisuci Waisak, kelahiran, pencapaian pencerahan sempurna dan parinibbana Guru Agung Buddha Gautama. 8 hari setelah parinibbana beliau dikremasikan. Oleh karena itu, saya tidak akan mengulang kembali riwayat atau peristiwa Trisuci Waisak. Ibu, bapak, dan saudara, keberagaman atau perbedaan sebenarnya adalah sesuatu fenomena kehidupan yang sangat alami.
keberagaman atau perbedaan itu tidak mungkin dihindari. Dalam bahasa Pali disebut dhammata. Hal-hal yang tidak sama, yang beragam, ragam, yang berbeda-beda itu adalah dhammata. Alami. Sangat alami. Kita tidak harus melihat dalam ukuran atau dalam skop yang sangat luas. Dalam kehidupan berumah tangga, dalam satu rumah tangga, juga kebersamaan dalam keberagaman itu alami. Hidup bersama-sama dalam perbedaan itu wajar. Dhammata. Tidak hanya di dalam satu keluarga, tidak hanya dalam satu kelompok, satu lembaga, satu organisasi, satu desa, yang tidak mungkin sama. Dua orang anak kembar yang dilahirkan hampir bersamaan waktunya juga tidak mungkin sama persis. Dua orang anak kembar ini berbeda. Keperbedaan dan keberagaman itu harus dijaga dengan baik. Kalau tidak mungkin ada kebersamaan. Keberagaman, keanekaragaman atau perbedaan itu kalau tidak dijaga dengan baik, termasuk di keluarga ibu bapak dan saudara sendiri, kehancuranlah yang akan terjadi. Masing-masing merasa benar, tetapi masing-masing berbeda dengan yang lain. Ibu, bapak, dan saudara. Oleh karena itulah, saca dalam bahasa Pali sering diterjemahkan kesungguhan, ketulusan, kejujuran. Benar. Tetapi dalam arti yang luas, bukan hanya kita jujur berperilaku terhadap orang lain, tetapi kita juga jujur mengakui perbedaan yang ada pada yang lain. Jujur menerima perbedaan. Tidak hanya jujur mengakui perbedaan, jujur dan sungguh-sungguh menerima perbedaan itu sebagai dhammata, sebagai hal yang sangat alami, yang tidak mungkin ditiadakan sehingga semua menjadi seragam. Tidak mungkin. Tidak mungkin dan tidak akan pernah terjadi. Ibu, bapak, dan saudara, menjaga perbedaan, menjaga keberagaman ini, selain diperlukan kejujuran menerima perbedaan, kejujuran di dalam bersikap, tetapi juga harus menjaga emosi.
Kalau Anda sekalian, kalau kita tidak berpandai-pandai menjaga emosi, perbedaan itu akan menjadi sumber bencana. Emosi tidak pernah menyelesaikan masalah. Ingat ibu, bapak, dan saudara. Sebagai seorang suami, seorang ayah, seorang ibu. Juga kepada anak-anak sekalian. Jangan menggunakan emosi. Tetapi sulit, Bante. Emosi itu muncul dengan spontan. Iya. Kalau Anda tidak berusaha melatih diri. Yang spontan itu yang menghancurkan. Apakah saudara menginginkan keluarga saudara hancur? Mengendalikan emosi tidak bisa ditawar. Tidak ada masalah, tidak ada persoalan yang selesai dengan emosi. Orang yang emosi itu ingin menghancurkan lawannya, ingin menghancurkan yang lain. Karena tidak sesuai dengan kehendaknya, tidak sesuai dengan seleranya. Itulah tujuan emosi. Apakah emosi bertujuan untuk memperbaiki? Yang lain? Tidak sama sekali. Emosi adalah melontarkan kemarahan, kejengkelan. Untuk menghancurkan, untuk memojokkan orang lain. Bukankah itu tujuan emosi? Orang yang emosi itu seperti orang yang dirinya sendiri minum racun. Dirinya minum racun dengan tujuan membunuh orang lain. Apakah bisa, saudara? Dirinya minum racun untuk membunuh orang lain. Itulah emosi. Siapa yang akan mati? Dirinya sendiri. Di dalam Dhammapada disebutkan kayena sangwaro sadu. Sangat baik sadu. Menjaga perilaku. Menjaga jasmani ini. Sadu wacaya sangwaro. Sadu wacaya sangwaro sangat baik. Menjaga ucapan. Manasa sangwaro sadu. Sangat baik. Amat baik. Menjaga pikiran. Sadu sabhata sangwaro. Mengendalikan diri itu terpuji dimanapun juga. Mengendalikan diri memerlukan kanti kesabaran. Mengendalikan emosi memerlukan kesabaran. Memang awalnya gagal. Tetapi berusaha kembali, berusaha kembali, berusaha kembali. Saudara akan mampu mengendalikan emosi. Ibu, bapak, dan saudara. Dalam kalimat yang lebih tajam, Guru Agung kita menggunakan kalimat sadu jihwaya sangwaru.
Sadu jihwaya sangwaro sangat baik. Jihwaya mengendalikan lidah Anda. Sekarang mungkin harus ditambah. Sadu anggulia sangwaro. Sangat baik mengendalikan jari-jari Anda. Angguli, jari Anda. Kalau Anda tidak bisa mengendalikan jari, Anda rajin membuat WA. Karena yang dihadapi itu hanya benda mati, dia menulis seenaknya saja, tidak sungkan. Lain kalau yang dihadapi sesama manusia, sesama kita, sungkan. Kalau yang dihadapi benda yang kecil ini tidak sungkan. Tetapi kemudian dikirim. Si penerima belum tentu siap menerima kiriman Anda. Tidak hanya tulisan, gambar-gambar, berita-berita yang tidak pada tempatnya. Yang membuat orang ngeri, ketakutan, jangan dikirim. Karena si penerima belum tentu siap. Kengerian, ketakutan yang diciptakan atas kiriman Anda merugikan pikiran mereka. Sadu anggulia sangwaro. Sangat baik mengendalikan jari-jari kita. Ibu, bapak, dan saudara. Semuanya ini kita harus melakukan. Melatih. Dengan tidak pernah berhenti setiap hari sepanjang kehidupan ini. Untuk menjaga agar perbedaan dan keberagaman itu menjadi kebersamaan yang membawa kebahagiaan. Tetapi ibu bapak dan saudara, ada yang lebih penting lagi. Jaga. Dalam bahasa Pali, dalam bahasa Sanskerta adalah tiaga. Ada kesepakatan, ada niat bagi kita semua, dari kita semua, untuk berkorban. Kalau tidak ada niat, tidak ada minat untuk berkorban, bagaimana mungkin kebersamaan itu membawa kebahagiaan? Ibu, bapak, dan saudara. Arti yang hakiki, arti yang sesungguhnya dari jaga atau tiaga itu adalah memotong. Memotong apa, Bante? Memotong ikatan. Itulah arti yang sesungguhnya dari jaga. Apakah memotong ikatan itu kita harus memotong semua yang kita punya? Keluarga kita, anak-anak kita, kemudian rumah kita, kemudian milik kita potong, kita buang semua. Apa begitu Bante berkorban itu? Lalu kita menjadi miskin. Melarat. Tidak, saudara. Jaga yang diterjemahkan, diartikan dengan memotong ikatan itu adalah kalau saudara tidak mampu mempertahankan lagi. Kalau perubahan sudah terjadi dan perubahan pasti terjadi, Anda harus siap memotong ikatan. Kalau Anda tidak siap memotong ikatan,
maka itulah penderitaan. Dan ikatan yang paling halus, dalang dari semua bencana adalah keakuan. Merasa aku lebih, aku sudah melakukan sesuatu. Aku sudah berkorban atau sebaliknya aku dihina, aku disisihkan, aku difitnah, aku disingkirkan. Aku. Kapan saudara memotong keakuan itu? Keakuan itulah sumber kotoran batin. Keakuan itulah sumber dari semua kilesa. Dan aku itu adalah wipalasa. Aku itu adalah khayalan yang dibuat oleh pikiran kita sendiri. Yang menganggap aku itu ada. Milikku, hakku, diriku, aku. Itulah yang disebutkan oleh guru agung kita sebagai sumber dari segala malapetaka. Kalau di dalam perbedaan, di dalam keberagaman, seseorang membesarkan akunya, apa yang akan terjadi? Dia menganggap dirinya lebih dari yang lain. Yang lain adalah tidak berharga. Kalau di dalam keluarga, seorang suami, seorang ayah membesarkan akunya, apa jadinya keluarga itu? Istrinya, anak-anaknya harus ikut dia. Tidak ada pilihan lain. Sebaliknya, kalau seorang istri membesarkan akunya, tidak mau mendengar suaminya, tidak mau mendengar anak-anaknya yang berbeda, yang tidak sama. Hancurlah keluarga itu karena keakuan. Kalau suami, istri, ayah, ibu, anak-anak kita semua yang hidup di masyarakat bisa mengecilkan keakuan, kita akan hidup harmoni di tengah-tengah perbedaan. Karena sekali lagi, perbedaan itu tidak bisa dihindari. Perbedaan itu adalah alami, dhammata. Ibu, bapak, dan saudara. Oleh karena itu sangat tepat. Seorang pujangga besar Buddhis Empu Tantular, yang umat Buddha juga banyak yang tidak mengerti bahwa kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu ditulis oleh seorang pujangga Buddhis besar, Empu Tantular. Di tulisan beliau yang disebut dengan Sutta Soma. Pada zaman kerajaan Majapahit, kurang lebih 600 tahun yang lalu. Bhinneka berbeda-beda benar. Sangat benar. Tidak ada yang istimewa di dalam perbedaan. Karena perbedaan itu sesuatu yang wajar, yang alami, yang dhammata. Tetapi kalimat yang selanjutnya, Tunggal Ika. Kita adalah sesama manusia yang tidak ingin menderita, yang ingin hidup bahagia. Karena itu kebinekaan harus dijaga. Keberagaman harus dijaga. Perbedaan harus dijaga. Jangan sampai menghancurkan kita dan orang lain. Marilah kita menjaga perbedaan itu dalam kebersamaan untuk kebahagiaan. Dengan kesungguhan menerima kenyataan perbedaan.
dengan menjaga emosi, dengan kesabaran, dan siap mengorbankan keakuan demi kebahagiaan banyak orang. Ibu, bapak, dan saudara, kalau ajaran Guru Agung kita disingkat, maka mengendalikan emosi dan sabar itu adalah Saba papasa karanang, jangan berbuat kejahatan. Kemudian baru kusala su pasampada, menambah hal-hal yang baik. Mana yang penting, Bante? Kedua-duanya penting, Ibu, Bapak, dan Saudara. Sangat penting, tetapi kalau saudara belum bisa banyak berbuat baik, menambah kebaikan, kalau boleh dikatakan tidak apalah, tetapi tidak boleh untuk melakukan perbuatan yang buruk. Kalau seandainya ditimbang-timbang tidak berbuat buruk, harus pertama dan utama. Kalau boleh dikatakan lebih penting dari banyak berbuat baik. Mengapa, Bante? Kalau Anda berbuat buruk, keburukan itu membawa korban orang lain. Selain merugikan Anda sendiri. Kalau Anda kurang berbuat baik, iya ditambahlah. Tetapi tidak apalah untuk sementara. Tetapi jangan sampai tidak mengendalikan diri. Karena tidak berbuat jahat itu pertama dan utama. Tidak berbuat buruk itu adalah awal, pertama, utama, dan penting. Karena dengan tidak berbuat buruk, Anda tidak menyusahkan orang lain. Dengan tidak berbuat buruk, Anda tidak membuat orang lain menderita. Dengan tidak berbuat buruk, Anda tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Oleh karena itu sangat penting untuk tidak berbuat buruk. Syukur menambah kebajikan. Apalagi membersihkan pikiran dengan meditasi. Karena semua yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan muncul dari pikiran kita. Apa toh Ibu Bapak Saudara yang tidak datang dari pikiran kita? Apa? Semua. Susah, senang, kecewa, bahagia, gembira, sedih, semuanya adalah datang dari pikiran kita. Kebaikan, kejahatan, kasih sayang, kekejaman, emosi atau bisa mengendalikan diri, semua berasal dari pikiran kita. Sehingga membersihkan pikiran ini dengan meditasi bukan pilihan, tetapi keharusan. Kalau pikiran kita bersih, otomatis ucapan kita dan perbuatan kita menjadi bersih. Manasa sangwaru sadu. Sangat baik. Manasa sangwaru. Mengendalikan pikiran. Dengan mengendalikan pikiran Anda mengendalikan jasmani Anda. Anda mengendalikan ucapan Anda. Dengan mengendalikan pikiran Anda mengendalikan lidah Anda. Dengan mengendalikan pikiran Anda, membersihkan pikiran Anda,
otomatis Anda bisa mengendalikan jari-jari Anda. Manasa Sangwaro Sadu, Sadu Sabhata Sangwaro. Sangat terpuji mengendalikan pikiran kita. Sadu Sabhata Sangwaro. Mengendalikan diri itu sangat terpuji dimanapun juga. Selamat memperingati Trisuci Waisakha Puja dan juga Atami Puja Waisakha hari ke-8. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.